Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalong Tulungagung, Minggu 7 September 2025. Tema Teologi. Katekese minggu ini kita akan membahas dan mendalami tentang apa yang dimaksud dengan misteri iman. Kata misteri diambil dari bahasa Yunani mysterion. Dalam Alkitab kita, kata misterion diterjemahkan dengan rahasia. Istilah ini banyak digunakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Jadi, istilah ini sudah digunakan oleh gereja sejak zaman para rasul masih hidup. Apa itu misteri iman? Kita tahu bahwa Tuhan Allah memberi wahyu pada manusia, yang mana wahyu Allah itu sendiri melampaui akal pikiran manusia. Melampaui bukan berarti melawan akal dan logika, tetapi di luar jangkauan akal. Dari wahyu Allah itulah kita manusia bisa mengenal Allah, sehingga dapat dikatakan bahwa wahyu adalah sebuah penyingkapan. Apa yang dimaksud sebagai misteri iman adalah semua penyingkapan atau wahyu Allah yang melampaui pikiran, namun dapat diterima dengan iman. Untuk lebih memahami tentang misteri iman, kita akan membahasnya dalam suatu perumpamaan. Bayangkan, ada benda atau objek yang tidak kasat mata, sehingga kita tidak bisa melihat bentuk dari objek itu. Maka, kemudian untuk mengetahui objek itu, kita mengambil kain dan menaruh kain di atas objek itu. Kain itu kemudian menampilkan bentuk dari objek tadi, dan mata kita bisa melihat bentuknya. Tetapi tentu saja wujud yang tampak itu tidak sama persis dengan bentuk aslinya. Tapi bila kain itu diambil, kita justru tidak bisa melihat objeknya sama sekali, sebab itu tidak kasat mata. Wahyu Allah tentang dirinya sendiri itu seperti objek yang tidak terlihat. Kita tidak bisa memahami Allah dengan pikiran kita. Maka kemudian kita mengambil iman dan menggunakan iman itu untuk percaya akan wahyu Allah yang kita terima. Dari iman kita itulah kita bisa melihat bagaimana Allah itu. Jadi, wahyu adalah objek tidak terlihat yang tidak bisa dipahami. Kemudian iman adalah kain yang kita letakkan di atas objek itu. Dari iman kita bisa mendapat gambaran tentang apa yang diwahyukan. Tetapi kita tidak bisa mengerti wahyu itu secara penuh, sebab kita hanya bisa melihat dari iman kita. Namun, bila kita menyingkirkan iman, wahyu itu justru tidak akan dapat kita terima. Inilah yang dimaksud dengan misteri iman. Sebagai contoh, kasus yang paling sederhana. Mari coba kita pikirkan. Apakah bisa manusia menjadi anak Allah? Hal ini tentu di luar akal manusia. Tetapi kemudian Tuhan Yesus membawa penyingkapan ini pada kita dan mengajar bahwa dalam baptisan kita diperanakan oleh air dan roh menjadi anak Allah. Apa mungkin dengan baptisan saja kita menjadi anak Allah? Apa bedanya kita dengan berenang? Bukankah saat kita berenang, kita juga menyelam dalam air dan keluar lagi? Memang hal ini tidak dapat dijangkau dengan akal, maka kita harus menggunakan iman kita. Kita percaya bahwa dengan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita bisa menjadi anak Allah. Apa yang kita lihat dengan mata kita hanya seseorang dicuci dengan air. Tetapi di balik apa yang kita lihat itu ada sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang lebih besar dan tidak bisa dimengerti.
yaitu seseorang yang dibasuh dalam air itu dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau pikiran kita. Itu seperti benda tidak terlihat tadi. Maka kemudian kita harus dibaptis dan percaya. Baptis itu adalah kain dalam perumpamaan kita tadi. Apa yang kelihatan oleh mata kita memang hanya seseorang yang dibasuh dalam air. Tetapi di balik kain itu atau di balik baptisan itu ada hal yang tidak terjangkau pikiran manusia. Bila kita menganggap bahwa baptisan itu sesuatu yang konyol dan menganggap bahwa dengan percaya saja sudah cukup untuk menjadi anak Allah, apakah hanya dengan percaya kita bisa menjadi anak Allah? Tentu saja tidak bisa. Baptisan adalah salah satu contoh misteri iman kekristenan. Ada banyak misteri iman dalam kekristenan seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus Allah Tritunggal, kebangkitan badan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, gereja, dan lain sebagainya. Semua yang hanya bisa kita lihat dengan iman sekarang ini akan kita lihat dan pahami secara penuh kelak saat kita bersama-sama dengan Tuhan kita. Ketika kita bertemu muka dengan muka bersama Allah kita, pada saat itulah segala sesuatu yang kita imani selama ini akan benar-benar kita lihat dan pahami secara penuh. Jadi, semua yang menjadi misteri iman kita adalah kebenaran. Hanya saja kita perlu mencapai kebenaran itu secara penuh. Tetapi kelak Tuhan kita akan datang kembali dan membawa kita pada kebenaran itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.